teman-teman pasti tahu kan apa itu IPA? Tentu tahu dong. Nah, mungkin teman-teman ingin lebih tahu nih tentang apa itu IPA. Yuk kita belajar bersama kami, kelompok 11 dari PSPK 24D bersama saya, Odessa Simarang, dengan NIM 4243131105 dan juga bersama teman-teman saya. Dan saya Jahara Ujalaka dengan NIM 42431087 dan teman saya. Dan saya Tolosena Siaan dengan NIM 4243131096 dan teman saya. Dan saya Stefa Pahan dengan NIM 4243131093 dan teman saya. Saya Sajaya Hidea dengan NIM 4243131091. Bye. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IPA. IPA merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah. Dengan belajar IPA, siswa akan dapat mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. Dalam IPA, mempelajari diri sendiri berarti mencakup yang pertama dari tubuh manusia. Memahami struktur tubuh manusia seperti pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Yang kedua, kesehatan. Mengenal pentingnya pola makan sehat, kebersihan, dan gaya hidup yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga, interaksi dengan lingkungan. Memahami bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap perubahan lingkungan seperti suhu, cuaca, dan kondisi lingkungan. Sementara, mempelajari alam sekitar yaitu mencakup yang pertama mengenal lingkungan hidup. Siswa belajar tentang konsep makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Yang kedua, adanya fenomena alam. Mengkaji proses alam seperti cuaca, siklus air, gaya gravitasi, dan rotasi bumi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Memahami isu seperti polusi, perubahan iklim, dan pentingnya pelestarian lingkungan. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pemahaman langsung dan kegiatan praktis untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami tentang alam sekitar secara alamiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Menurut para ahli, yang pertama adalah Wahyana pada tahun 2015. Wahyana menjelaskan bahwa IPA adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis, terbatas pada gejala alam, dan berbasis metode ilmiah. Sistematis yaitu berlandaskan pada metode ilmiah. Sementara terbatas pada gejala alam ini, IPA membatasi cakupannya pada hal-hal yang bisa diamati, dipelajari, dan dibuktikan. Sementara berbasis metode ilmiah, berarti progres ilmu tidak hanya didasarkan pada fakta, tapi juga proses ilmiah dan sikap ilmiah. Ahli yang kedua yaitu Samatowa pada tahun 2011. Menurut Samatowa, pembelajaran IPA yang baik yaitu yang pertama, melibatkan ide siswa, yaitu memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan ide dan pemikirannya. Yang kedua, membangun rasa ingin tahu, meningkatkan minat siswa terhadap fenomena lingkungan sekitar. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan, yaitu memberikan siswa keterampilan yang relevan dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran pentingnya IPA. Siswa didorong untuk menyadari bahwa IPA sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup IPA. Di mana ruang lingkup IPA ini mencakup fisika, biologi, dan geologi. Nah, di dalam fisika ini kita dapat mempelajari sifat-sifat materi dan energi serta interaksinya, termasuk hukum-hukum yang mengatur fenomena alam. Contohnya itu ada gaya gerak, listrik, magnet, energi, gelombang, dan cahaya. Lalu di ruang lingkup IPA ini ada biologi, di mana kita dapat memahami struktur, fungsi, dan evolusi makhluk hidup, termasuk organisme, ekosistem, genetika, fisiologi, dan ekologi. Lalu yang ketiga itu ada geologi. Geologi ini mempelajari bumi, termasuk strukturnya, proses geologi, dan sumber daya alam. Contohnya itu gunung berapi, gempa bumi, batuan, dan mineral. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari tentang manfaat IPA. Di mana manfaat IPA itu
termasuk dalam pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Nah, pemahaman yang lebih baik tentang dunia melalui IPA ini memungkinkan manusia untuk mengungkapkan hukum alam, di mana IPA membantu kita memahami hukum-hukum alam yang mengatur berbagai fenomena seperti gravitasi, fotosintesis, siklus air, dan gerak planet. Lalu manfaat IPA itu ada konvensi alam. Di dalam konvensi alam ini merujuk pada proses perubahan atau pengalihan fungsi suatu bagian dari lingkungan alam menjadi bentuk lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk pengelolaan, pengembangan, atau pemanfaatan sumber daya alam. Adapun beberapa bentuk konversi alam itu, yang pertama adalah konversi lahan. Di dalam konversi lahan ini terdapat deforestasi, di mana hutan diubah menjadi lahan pertanian, pemukiman, atau kawasan industri. Lalu di konversi lahan ini terdapat urbanisasi. Urbanisasi ini merupakan wilayah alami diubah menjadi kota atau infrastruktur perkotaan. Lalu kita lanjut ke tujuan IPA. Tujuan IPA ini salah satunya dapat memahami alam semesta. Memahami alam semesta melibatkan eksplorasi dan pengungkapan berbagai fenomena yang terjadi di luar bumi, termasuk asal-usul, struktur, dan evolusi alam semesta. Adapun aspek penting dalam memahami alam semesta, yaitu kehadiran partikel dasar, di mana penelitian tentang materi gelap, energi gelap, dan partikel subatomik memberikan wawasan tentang struktur dasar alam semesta. Tujuan IPA yang kedua itu adalah membangun dasar pengetahuan. Nah, membangun dasar pengetahuan ini merupakan proses penting untuk memahami dan mengembangkan wawasan tentang dunia serta memecahkan masalah. Lalu yang ketiga, tujuan IPA ada teknologi konversi sumber daya alam. Di mana teknologi konversi sumber daya alam ini merujuk pada pemanfaatan teknologi untuk mengubah sumber daya alam menjadi energi, material, atau produk yang dapat digunakan oleh manusia. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan meminimalkan dampak lingkungan. Lalu tujuan IPA yang selanjutnya itu dapat mendorong inovasi dan penemuan. Di mana mendorong inovasi dan penemuan ini adalah kunci untuk menciptakan solusi baru yang dapat memajukan peradaban manusia. Inovasi dan penemuan ini biasanya dihasilkan melalui kombinasi kreativitas, penelitian, dan penerapan teknologi. Berikut adalah cara dan manfaat dalam mendorong inovasi serta penemuan. Cara mendorong inovasi dan penemuan itu yang pertama dengan mengembangkan pendidikan STEM, di mana mengembangkan pendidikan STEM ini berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Demikianlah penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama adalah empiris. Nah, kalau dibilang empiris itu, kalau berkaitan dengan IPA, berarti karakteristik IPA itu diperoleh dari pengalaman ataupun merupakan fakta yang sudah pernah dilakukan ataupun berdasarkan dengan observasi dan juga berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Berarti karakteristik IPA itu tidak hanya semata-mata opini saja, tapi dia harus melibatkan data dan juga observasi. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan berkesinambungan. Berkesinambungan ini adalah bahwa proses ataupun hasil yang telah diketahui itu berhubungan antara hasil yang diperoleh dari awal itu tetap berjalan dan saling berhubungan. Itu yang dinamakan dengan berkesinambungan. Ini yang Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan karakteristik IPA yang berkesinambungan. Arti dari berkesinambungan ini tidak putus. Artinya itu saling berhubungan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya, ataupun penelitian, ataupun pengamatan yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, ketika kita akan mengamati lagi dengan topik yang sama, itu harus berhubung. Itu karakteristik IPA yang ketiga adalah logis. Artinya itu sesuai dengan logika kita, sesuai dengan masuk akal, dan itu benar adanya. Jadi kalau misalnya kita membuat opini yang mungkin tidak sesuai ataupun tidak masuk akal lah, itu tidak termasuk ke dalam ciri-ciri IPA. Karena apa? IPA itu adalah salah satu ilmu pelajaran yang belajar dari fakta yang ada dari hasil pengamatan,
dan juga hasil dari observasi yang telah dilakukan. Dan selanjutnya itu adalah karakteristik IPA yang objektif. IPA itu didapatkan dari sumber-sumber yang telah diteliti dan juga sudah diobservasi. Nah, kalau IPA hanya berdasarkan opini seseorang saja dan itu tidak dilakukan pengamatan, itu tidak termasuk ke dalam karakteristik IPA. Di mana karakteristik IPA yang artinya objektif itu harus berdasarkan dengan data-data tanpa dipengaruhi oleh orang lain, tanpa opini-opini dari orang lain. Oke, selanjutnya kita mempelajari tentang interaksi ilmu IPA dan teknologi IPA. Yang pertama itu adalah ilmu IPA sebagai dasar teknologi. Artinya adalah bahwa IPA yang sudah kita pelajari mulai dari kita SD hingga sampai kita kuliah, sampai kita bekerja, itu bisa kita implementasikan dalam membuat suatu teknologi. Nah, teknologi apa? Misalnya nih, kita membuat pesawat contohnya. Nah, di dalam pesawat itu ada beberapa ilmu-ilmu yang digunakan dalam proses pembuatan pesawat itu. Yang pertama itu contohnya adalah fisika. Nah, di fisika ada beberapa hukum yang digunakan dalam membuat pesawat. Yang pertama contohnya nih, kita ambil hukum fluida. Nah, itu adalah salah satu hukum yang digunakan dalam proses pembuatan pesawat. Dan bukan hanya hukum fluida saja, tapi hukum Newton, gravitasi, aerodinamika, itu juga digunakan, diterapkan dalam pembuatan pesawat. Nah, kalau kita mengimplementasikan dari kimia yang telah kita pelajari, mungkin kita bisa itu diterapkan dalam bidang obat-obatan, bahan bakar, dan juga material. Nah, kalau dalam bidang biologi, kita bisa melihat bahwa DNA itu pengimplementasian dari pembelajaran IPA yang selama ini kita pelajari. Nah, yang kedua itu adalah teknologi untuk memajukan IPA. Nah, tadi kita itu sudah membahas apa aja hubungannya IPA dengan teknologi. Apakah IPA itu bisa membuat suatu teknologi? Nah, setelah IPA membuat teknologi, saatnya nih teknologi yang bisa mengembangkan IPA. Nah, maksudnya apa sih? Contohnya kita lihat dulu mikroskop elektron. Nah, dalam mikroskop elektron, ini adalah teknologi yang digunakan dalam mengamati objek yang berukuran sangat kecil ataupun berukuran nano yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Dengan adanya teknologi mikroskop elektron, kita bisa lebih gampang dalam mempelajari struktur di dalam sel hewan ataupun sel tumbuhan yang termasuk ke dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya kita bisa juga melihat alam semesta, peneliti-peneliti yang di luar sana yang mempelajari tentang alam semesta, mereka bisa juga menggunakan teleskop luar angkasa atau superkomputer yang digunakan dalam simulasi fenomena ilmiah yang kompleks. Selanjutnya itu ada aplikasi gabungan IPA dan teknologi. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah bahwa IPA dan teknologi itu digabungkan hingga menghasilkan suatu produk ataupun suatu yang bermanfaat lah bagi manusia ataupun di sekitar kita. Contohnya kita lihat di dalam kesehatan. Nah, kalau kesehatan ini ada teknologi yang di bidang teknologi yang bisa dimanfaatkan. Contohnya CT scan. Nah, dalam pembuatan CT scan ini itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip fisika. Nah, prinsip fisika itu yang digunakan adalah prinsip fisika radiasi, terutama itu interaksi sinar X dengan jaringan tubuh, algoritma matematis, sehingga CT scan itu mampu memberikan gambar detail untuk diagnosis medis. Nah, atau juga bisa kita lihat dalam energi, yaitu pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan juga angin. Ataupun selanjutnya kita bisa melihat pada zaman teknologi sekarang ini, penggunaan komunikasi dengan akses jaringan yang sudah semakin lebih canggih. Ada jaringan sekarang yang lebih lancar seperti 5G, bahkan ada Wi-Fi yang mungkin lebih meringankan kita dalam membeli kuota-kuota internet. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai dampak sosial dan lingkungan.
Nah, tadi kita sudah membahas nih mengenai dampak-dampak positif dari adanya teknologi dan juga yang telah kita gunakan. Sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi dampak dari penggunaan teknologi itu di dalam sosial juga. Kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang sekarang itu mereka tergantung terhadap teknologi. Apa-apa mengerjakannya dengan teknologi. Karena apa? Karena kita bisa dengan gampang mengaksesnya di mana saja dan kapan aja. Jadi orang merasa gampang aja, nanti itu bakal bisa diakses kok, bakal bisa dikerjain. Nah, dan tanpa kita sadarin, itu sudah merupakan dampak negatif yang mungkin sangat fatal bagi kita. Karena kita menjadi lebih sering menunda waktu, tidak berkomunikasi lagi dengan orang lain, karena kita hanya fokus pada teknologi yang telah kita gunakan. Nah, kalau di bidang lingkungan, dampak negatif yang didapatkan itu adalah limbah elektronik. Produk-produk teknologi sekarang ini yang sudah rusak itu mereka membuang sampahnya itu sembarangan, sehingga mendapatkan hasil limbah elektronik itu yang sangat sulit untuk diurai, sehingga mencemari lingkungan kita. Dan juga eksploitasi sumber daya. Pembuatan perangkat teknologi itu tentunya mengambil dari sumber daya alam yang kita punya. Nah, salah satunya itu seperti logam langka. Dalam pengambilan logam langka ini tentunya akan merusak sumber daya alam dari tempat pengambilan logam ini. Dan juga ada emisi karbon yang dihasilkan dari pabrik produksi yang menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi sehingga dapat merusak lingkungan kita dan juga kesehatan orang-orang yang menghirup udara tersebut. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada materi yaitu keunggulan IPA dalam penggunaan teknologi. Yang pertama yaitu sebagai dasar inovasi teknologi. IPA ini menyediakan pemahaman dasar tentang fenomena alam yang terjadi yang menjadi landasan pengembangan teknologi seperti listrik, magnet, dan mekanika yang menghasilkan perangkat elektronik modern lainnya. IPA sangat berpengaruh pada teknologi karena dapat membantu manusia dalam penggunaan energi yang telah ada. Yang kedua yaitu pemecahan masalah kompleks. Dengan prinsip-prinsip IPA, manusia mampu menciptakan teknologi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan kebutuhan energi terbarukan. Contohnya yaitu seperti teknologi panel surya atau vaksin berbasis teknologi. Ini sangat membantu dalam dunia kesehatan. Vaksin sangat berpengaruh terhadap dunia, dikarenakan banyak sekali penyakit mewabah dalam dunia saat ini. Yang ketiga yaitu efisiensi dan automasi. Teknologi berbasis IPA seperti robotika dan kecerdasan buatan seperti AI dan lain sebagainya meningkatkan efisiensi kerja di berbagai sektor, terutama industri dan pelayanan publik. Dengan ini, manusia akan dapat mengendalikan teknologi untuk membantunya dalam pekerjaannya, sehingga manusia tidak merasa terberatkan dengan pekerjaan yang melelahkan. Sekian dari saya, nantinya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Efisiensi dan automasi. Apa itu efisiensi? Efisiensi merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin. Dalam konteks IPA, efisiensi berarti melakukan eksperimen dan menganalisis data atau menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih cepat dan hemat. Efisiensi dan automasi dalam teknologi berbasis IPA contohnya ini seperti robotika dan kecerdasan buatan, di mana dapat meningkatkan efisiensi kerja di berbagai sektor termasuk industri dan pelayanan publik. Yang keempat itu adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Pengembangan teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu manifestasi paling nyata dari bagaimana ilmu pengetahuan alam atau IPA dapat diaplikasikan untuk memecahkan masalah global yang mendesak. Dalam konteks ini, IPA tidak hanya sebatas teori dan eksperimen di laboratorium, tetapi juga menjadi alat untuk menciptakan solusi inovatif yang berkelanjutan. IPA membantu menciptakan teknologi yang lebih aman dan berkelanjutan seperti kendaraan listrik dan bahan bakar hidrogen yang mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas hidup. Ilmu pengetahuan alam atau IPA atau sering disebut sebagai sains telah menjadi landasan bagi kemajuan peradaban manusia. Lebih dari sekedar kumpulan fakta-fakta dan teori. IPA adalah sebuah metode berpikir sistematis yang memungkinkan kita memahami alam semesta dan memanipulasinya untuk memenuhi kebutuhan kita. Salah satu dampak paling signifikan dari IPA adalah peningkatan kualitas hidup. Contohnya itu seperti teknologi medis, transportasi, dan komunikasi yang dikembangkan berdasarkan ilmu IPA meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya itu MRI dalam bidang kesehatan atau internet dalam komunikasi global. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi video pembelajaran kami yaitu hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomena menjadi sekumpulan teori maupun konsep melatih serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia, dan pembelajaran IPA pada SD dapat dilakukan dengan cara mengamati apa yang terjadi, mencoba apa yang diamati terkait dengan keadaan sekitar, dan mempelajari gejala-gejala alam sehingga dapat mempergunakan pengetahuan baru untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih.